Halo, selamat datang di podcast Asal Ngomong. Jadi, ini adalah podcast pertama dari kami, dari saya Mutami Maafam Milzam dan teman saya. Rafino Irhamni. Di sini kami berdua akan ngomong-ngomong gak jelas mungkin ya, ngomong-ngomong gak jelas tentang keadaan yang sedang kita alami, Apapun yang itu. ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, apapun itu yang ada di sekitar kita yang bisa kita bahas, nanti kita akan omongin. Dan rencananya di podcast pertama ini kita akan bahas tentang sekolah daring yang sedang kita laksanakan sekarang. Jadi mulai Maret 2020 kita disuruh belajar di rumah. Kita libur tapi kita tetap belajar. Jadi kita daring. Ya emang gabut sih, gabut. Cuma ya kita mau mengeluarkan pendapat kita tentang daring aja. Selama ini kita tanya dulu lah kepada teman saya, gimana daring menurut Anda, gimana? Kalau aku sih sebenarnya ya masih enak kalau sekolah biasa. Kalau daring ini pelajarannya itu lebih susah ya, kan nggak ada tatap muka langsung. Jadi materi dari guru itu agak susah keserap gitu. Terus kan kebanyakan guru kan biasanya paling ngasih tugas doang, apa ngasih materi, tapi kan bahannya cuma tulisan gitu. Jadi ya memahaminya kurang. Terlebih kan aku juga males baca, males ini. Paling ya cuma baca-baca doang. Tapi kalau bisa sih guru-guru kalau kasih materi paling nggak dikasih link video apa gitu, video Genius atau video apa ruang guru atau apa yang ada di Google, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nonton juga, gak cuma baca doang. Soalnya kan anak sekarang kan mungkin kebanyakan cuma ya males baca-baca gitu. Kalau Anda gimana ini? Ya kalau saya gini, kita belajar daring itu cuma sekedar formalitas saja. Jadi kalau sekolah di sekolahan kan enak, bisa ketemu teman-teman, bisa bercanda sama teman-teman. Kalau di rumah kita boring, akhirnya kita ketinggalan pelajaran lah, ngantuk lah atau apa, guru jelasin juga nggak terlalu kita paham gitu. Benar, Juga benar. kalau guru lagi video meeting juga ada yang keberatan, alasannya apa, kuota, sinyal jelek lah atau apalah. Ya jadi kita ya harus mengikuti guru, harus mengikuti keadaan yang sekarang ini. Kita nggak tahu ini sampai kapan gitu. Kita harus belajar di rumah sampai kapan, kita harus kayak gini nggak ketemu teman-teman, harus sampai kapan kita nggak tahu gitu. Jadi ya menurutku ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau enaknya ya bisa sambil tiduran, bisa sambil apa nggak mandi lah, bisa pokoknya yang penting mengikuti pelajaran Ya, gitulah. bisa bantu orang tua juga Ya di gak rumah. enaknya ya kita gak ketemu teman-teman, kita gak bisa bercanda, gak bisa makan di kantin bareng, Kurang gak bisa, sosialisasi lah. ya gak bisa tatap muka lah intinya gitu. Benar. Terus ya itulah namanya daring. Memang kadang kampret sih gurunya, ada yang gurunya kampret, ada yang baik, ada yang nggak ngasih tugas. Paling males itu kalau misal jamnya jam 7 sampai jam 8, tapi guru ini ngasih tugasnya malah jam 8 kurang seperempat dan ngumpulnya jam 10. Kampret. Nah itu paling kampret. Jadi kita pernah ada guru juga yang pelajarannya mulai jam 7 tapi deadline-nya jam 7 itu juga, kan kita nggak tahu kapan kita harus bisa mengerjakan gitu. Jadi ada yang seperti itu, ada yang harus absennya kayak gini, absennya harus tepat waktu lah atau apalah gitu, kan nggak enak sekali itu loh. Jadi tugas juga harus dikerjakan tepat waktu, dikejar waktu, kita nggak bisa inilah itulah. Kalau ada tugas yang gurunya kalau killer itu juga kita nggak bisa, gimana lah, nggak tahu Ya, ini. benar. Nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi ya emang kalau setiap kayak gini ya biasanya daring doang sih. Kalau mau dipaksa ke sekolah juga ya nanti takut ada apa-apa, ya harus jalanin dulu aja. Kita kumpul sekolah aja, diusir satpam. Bener. Kalau di rumah bosan banget nih. Oh. Bosan banget. Kegiatan kita belajar, makan, tidur, nonton TV lah atau apalah, YouTubean lah atau buka apalah. Setiap hari itu terus dengerin musik, nonton YouTube, nonton apa, main Instagram, sosmed dan lain-lain, tidur, belajar, makan, itu mengulang terus setiap hari. Kalau di sekolah kan kita bisa ada kegiatan sama teman-teman, seru lah intinya kalau di sekolahan. Cuma ya keadaan gini sekali lagi ya, kita nggak tahu ini sampai kapan kita bisa masuk sekolah lagi, kita nggak tahu.
Pokoknya daring itu ada ya anjingnya, ada nggak anjingnya lah. Dengar berita itu juga ada PJJ dipermanenkan. Kalau PJJ dipermanenkan, maba murid-murid baru gimana ya? Nggak tahu, kita nggak pernah ketemu sama teman-temannya ya. Mungkin yang kelas yang udah setahun pernah ketemu sama temennya mungkin agak tahu ya. Kalau yang nggak tahu temennya gimana kalau PJJ dipermanenkan? Cuma di sekedar GC. Fit call pun videonya nggak dihidupin, paling cuma suara doang. Fit call pakai filter, nggak tahu muka aslinya. Bener. Ekspektasinya dia cantik, tapi ternyata pas ketemu dia ya gitulah. Temennya cuma followan IG doang. Follow IG, save-savean kontak WA, gak pernah ketemu. Apaan? Memang lebih asik kalau ketemu sih. Kalau Anda ini waktu PJJ ini lebih banyak belajar apa ngapa-ngapain ini? Lebih banyak main sosmed. Enak sekali main sosmed. Instagram, YouTube. Daripada belajar emang gimana ya? Kalau di rumah tuh gak ada semangatnya belajar. Bener sih. Kalau di sekolah kan, oh dia rajin, oh aku harus rajin. Ada semangatnya, ada rasa persaingannya itu tinggi. Kalau di rumah, alah paling mereka gini, alah paling mereka gitu. Benar. Jadinya kita ya juga semakin santai gitu, nggak terlalu itu. Kalau Anda gimana? Kalau aku sih ya lebih banyak nonton film sih, nonton Netflix atau nonton apapun itu, nonton YouTube-nya Om Deddy. Om Botak. Jarang sih, paling emang bener-bener pengen belajar paling juga cuma nonton videonya di Zenius atau di YouTube-nya Bimbel Smart kayak gitu. Ya pernah buka buku, saya habis diberikan buku, baca yuk, nggak pernah kepikiran gitu. Buku cuma ditimbun di rumah. Kita cuma paling belajar kalau ada kuis atau apa. Kuis itu pun nggak pernah belajar. Kuis pun kan ada ya, Google digunakan untuk memudahkan seseorang. Bagaimanapun walaupun salah sih, kalau emang ada yang lebih mudah ya pilih yang lebih mudah tetap sih. Bener. Carilah yang lebih mudah. Selagi itu mudah, carilah yang lebih mudah. Emang gitu sih. Ya gimana lagi, namanya juga pengennya tetap ya tiap siswa ya pengennya dapat nilai yang banyak, ya gimana lagi lah. Segala cara dihalalkan ya. Apalagi kan kalau di rumah lebih gampang jauh sih. Gak ada gurunya, gak ada yang ngawasi. Harin ulangan los. Ya, enak sekali. Google itu memang memudahkan kita, benar-benar thank you kepada Google ya. Terima kasih pada Wikipedia dan Brandly juga terima kasih. Tapi terkadang Brandly juga menjadi tempat jatuh cinta, biasanya di komen-komen. Di komen-komen ada yang kenalan. Gak masuk akal kok. Masuk akal sekali itu, gak masuk akal. Kenapa mereka kenalan di Brandly? Apalagi kalau yang minta, kan ada yang minta, pernah lihat tuh, ada yang minta nomor WA, ditulis beneran dong. Kalau Anda diteror bagaimana? Itu goblok sekali itu. Kemudian ya gitulah, di Brandly sebagai ajang PDKT. Ekspektasi Anda akan berbeda ketika Anda kenalan di online. Intinya seperti itu. Itu aneh loh. Kan kalau Anda kenalinya di IG ya paling nggak tahu wajahnya lah. Masa? Iya. Kan kalau kenalan di Brandly gimana? Masa tahu anak ini pintar, aku ingin menjadi pacarnya. Anak ini pintar, kemungkinan good looking, tapi ternyata aduh. Sebenarnya pintar belum tentu good looking, tapi kalau good looking juga belum tentu pintar. Di Brandly hanyalah tempat ketika dia sudah mendapatkan jawaban kemudian ditaruh di Brandly. Itu apa-apaan. Kenalan di Instagram juga apa ya? Filter-filter yang bermain. Filter itu memang jahat sekali. Filter bears. Ada 3 beruang di pipi kanan kiri dan dahi. Apa-apaan itu? Kenapa kalian bermain seperti itu? Di bears. Itu sebenarnya apa sih? Beruang, 3 beruang film itu. Dari film apa? Film, kartun. Film kartun ya. Kartun di Net TV kalau nggak salah. Net TV. Filter. Ya, memang
memang lucu sih kartunya, cuma kenapa harus dibuat filter dan dibuat keuuan oleh teman-teman sekalian ya, kita nggak tahu. aneh sekali, sosmed sekarang sudah membahayakan kita. Lagu Ekspektasi dari Okin ini sudah menjelaskan bahwa foto postingan itu dengan yang asli itu pasti berbeda. Karena ada filter-filter jahat. Kita jatuh cinta melalui sosmed, ternyata setelah ketemu aslinya tidak se-good looking di sosmed. Itu apa-apaan, tidak suka. Ya memang nggak tahu. Menurut Anda gimana kalau kenalan di sosmed kemudian jatuh cinta, PDKT di sosmed gak pernah ketemu, gimana menurut Anda? Kalau menurutku sih ya paling enggak ada ketemunya lah, paling enggak tahu wajahnya kayak gimana. Maksudnya paling kalau enggak ketemu ya fit call sih. Iya, fit call. Masa Anda mau mengerti daleman orang itu dari cecetan doang, itu kayaknya kurang sih. Paling enggak ya tahu satu sama lain, ya paling enggak ya apa video call atau apalah. Kalau bisa ketemu ya ketemu aja. Setelah video call tahu mukanya tidak good looking, di blok. blok dan tampaknya itu merupakan sebuah sebuah alur yang sudah ada normal pada setiap manusia pada umumnya seperti itu. Good looking adalah nomor satu. Ya aneh juga kalau orang ketemu, apakah hati kamu baik? Ya enggak dong. Tidak seperti itu. Ya tapi normal kalau orang nilai orang dari wajah, dari cover. Ya, covernya dulu. Maklum, karena dia melihat covernya dulu. Don't judge a book by its cover, is fucking bullshit. Gak ada orang yang langsung melihat dari hatinya. Kamu jelek tapi hati kamu baik, aku suka. Gak mungkin seperti itu. Pasti kita melihat dari wajahnya dulu. Oh ini good looking, mari kita sama-sama. Gak ada yang kita lihat gak good looking terus tiba-tiba pacaran, gak mungkin sama sekali. Tapi ya bukan berarti kalau kamu kenal orang wajahnya jelek ya jangan terus gak mau temenan atau gimana lah ya. Jangan seperti itu. Teman sama semua orang gak apa-apa. Kita sama teman kita, walaupun teman kita itu ada kekurangan, kita juga ada kekurangan. Kita diciptakan untuk saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang saling menjudge. Oh kamu jelek, oh kamu ginilah, kamu gitulah. Janganlah seperti itu. Kita semua itu memang ada kekurangan. Bener kamu cantik tapi pasti ada kekurangan. Bener kamu ganteng pasti ada kekurangan di sana. Entah itu apa itu. Mungkin dia jelek, gak good looking, tapi kan dia pintar. Itu sebuah kelebihan yang mungkin kita gak punya gitu. Tapi juga ada yang good looking, pinter, baik, aduh sekali itu lengkap ada seperti itu. Contohnya siapa? Yang dibuat wallpaper. Skip. Oh iya, iya benar. Dibuat wallpaper. Ship. Masuk. Kembali ke daring. Jauh banget ke daring. Kembali ke daring. Kembali ke daring. Daring dari good online looking apaan ya? Jauh banget dong. Daring. Terus apa ya? Kita ya. Jadi kalau daring itu gimana ya? Sulit menjelaskan tentang daring. Kalau kamu ada bisa ngasih saran ke guru-guru gimana? Saran ke guru-guru soal daringnya. Gini, kalau menurut saya guru itu tolonglah jangan terlalu memberi beban murid, karena gini, ketika guru terlalu memberi beban kepada murid, murid akan stres gitu. Karena sekolah online itu banyak yang keluar muridnya, jarang ya kita melihat di TV banyak yang stres kemudian akhirnya keluar dari sekolah, kan itu malah membahayakan. Sementara pendidikan di Indonesia masih kita ketahui masih kayak gini-gini aja. Kita nggak tahu kapan pendidikan Indonesia bisa maju. Generasi emas 2045 apakah bisa terwujud ketika sekolah online itu masih dipaksa gitu kan? Nggak bisa dong. Masuk. Generasi emas 2045 harus dipersiapkan dengan baik dari sekarang. Entah itu kita kebanyakan ibu-ibu dulu ketika SD. Anak yang pintar adalah anak yang pintar matematika. Pasti itu. Ketika Anda pintar IPA, ketika Anda pintar pelajaran bahasa Indonesia, tapi Anda tidak pintar matematika, pasti akan dibandingkan dengan anak tetangga. Itu pasti itu.
pasti itu pinter matematika, wah dia pinter, tapi pelajaran lainnya dia nggak pinter, sama aja dong. Mungkin kelebihan orang beda-beda. Benar, beda-beda. SMP bukan matematika lagi, tapi apa, pelajaran apa, SMA Fisika. pasti rata-rata itu orang memandang itu orang yang pintar adalah orang yang pintar pelajaran Eksak. hitung-hitungan. Ya, pinter pelajaran eksak lah paling nggak ya. Padahal bahasa Indonesia dia pintar itu merupakan sebuah kelebihan. Bahasa Apabila- Inggris dia pintar, Apalagi kalau pinter di bidang-bidang non akademis kayak Iya. pinter ngomong, pinter public pintar speaking ngomong, atau public speaking. pinter ada basket kan ya. Pekerjaan kan Iya. ya melulu soal eksak doang gitu. Iya, benar. Terus kalau menurutku ya apa pendidikan di Indonesia itu harusnya lebih bisa ngajarin cara siswanya itu jadi pinter bersosialisasi sih, karena kan kalaupun Anda memang lulusan dari universitas mana kan tetap masuk kerja kan tetap harus ada interview, ada bisa ngomong-ngomong sama HRD-nya. Maksudnya kan juga jarang harus dibahas sama siswa sama guru dan lembaga pendidikan di Indonesia. Nggak ada orang masuk kerja ditanya pertanyaan matematika, nggak Nggak ada. kecuali memang guru dia. Memang guru, iya, memang guru matematika harus ditanya pertanyaan matematika. Ya iya dong. Ketika kita melamar pekerjaan, nggak semua harus ditanya matematika. Ketika kita pintar ngomong itu merupakan sebuah kelebihan. Ketika kita pintar baca puisi, ketika kita pintar menulis, sastrawan, itu merupakan sebuah kelebihan. Jadi Indonesia harus belajar menghargai karya-karya anak bangsa itu. Jadi janganlah kita hilangkan mindset ibu-ibu itu kalau anak SD itu anak pintar itu pasti pintar matematika. Hilangkan mindset itu. Jangan melulu kita anak itu pintar karena pintar matematika. Jangan seperti itu. Itu merupakan menurut saya terlalu melebihkan pelajaran matematika tapi merendahkan pelajaran yang lainnya begitu. Benar. Kita nggak boleh seperti itu. Anak SMA banyak stres karena ada yang menjudge, kamu goblok, kamu bodoh, kamu males, kamu gini. Nah itu kan justru malah membuat gitu ya kan, membuat siswa jadi insecure atau nggak percaya diri. Seharusnya pendidikan Indonesia itu diperbaiki lah. Boleh sistem daring, tapi kita harus seperti kebijakannya dirubah untuk menjadikan murid itu nggak semakin malas tapi semakin rajin gitu. Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak manusia itu malasnya. Disiplinnya kurang, apanya kurang, masih banyak siswa telat gitu. Seperti itulah kalau menurutku. Ya kita daring aja kedisiplinan masih kurang, apalagi kalau ketemu kan gitu. Menurut Anda gimana? Kita sharing-sharing aja lah. Kalau menurutku sih selain memang kebijakannya kebijakannya mungkin bisa dibenahi sedikit sih. Paling enggak ya setiap siswa dapat jatah kuota tiap bulan, atau paling enggak mungkin paling daring itu berapa sih. Tapi kalau emang video call kan habisnya banyak gitu. Kalau semua dibebankan ke siswa kan juga kasihan. Walaupun memang sekarang sekolah negeri gak ada yang bayar, tapi kan masih gak semua orang tua bisa memberikan betul sekali kuota pada anak-anaknya sih, menurutku sih itu. Jadi ya benar sih, harus ada bantuan lah istilahnya di sekolah untuk mendukung siswanya gitu. Jadi gak semua siswa itu anak orang kaya, gak semua anak yang cukup, pasti ada yang ekonominya di bawah, apalagi masa pandemi, ada yang orang tuanya habis di PHK lah, ada yang orang tuanya habis apa kan. Kita nggak tahu mereka alasannya dari mesti murid ini males, padahal ada kendala apa mungkin dari orang tuanya atau apa gitu. Jadi nggak semua, kadang guru itu sekarang menjudge siswa itu dari dia nggak pernah padahal sebenarnya di belakang yang kita tahu dia itu adalah murid yang pintar. Pasti ada masalah itu kalau seperti itu. Jadi tolonglah kepada guru-guru atau teman-teman yang baik hati mungkin karena daring itu kita nggak bisa memprediksi setiap hari kita harus habis kuota berapa giga gitu, nggak tahu kan, karena setiap guru kebijakannya beda-beda. Respect lah untuk sementara ini mungkin untuk guru-guru yang
cuma memberi tugas, tapi dia juga memberi materi, juga gak terlalu menghabiskan banyak kuota. Respect lah untuk guru-guru yang seperti itu. Kalau menurut Anda gimana itu ya, sharing gitulah. Kalau menurutku sih aku kasihan gimana ya, lebih kasihan sama orang tua yang anaknya masih kelas 1, kelas 2 SD gitu ya. Kalau dia kan nggak mungkin kalau daring anaknya disuruh sendiri. Kalau SMP SMA kan paling nggak udah paham teknologi lah, paham ini harus kerjain di mana, numpuknya gimana. Tapi kan kalau anak kelas 2 SD harus dipaksa daring kan paling nggak harus butuh bantuan dari orang tua sih. Betul. Jadi kan misal orang tua emang pagi-pagi udah nyiapin ini itu mau berangkat kerja, malah Bu tolong dong ini nggak bisa nih buat ngumpulin tugas, kan nggak susah juga ya, jadi kalau anak-anak SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pasti butuh dia harus bertemu teman-temannya itu karena psikologi anak pasti berbeda-beda itu. Ada yang nggak ketemu temennya langsung stres, langsung minta keluar, padahal kan juga seperti itulah. Terus anak-anak juga minta video call, itu kan juga memberatkan gitu. Ada yang memberatkan, ada yang merasa nggak keberatan gitu. Jadi ya gitulah, ada enaknya ada nggak enaknya sih daring itu. betul. Ya memang terlalu parah lah. Kenapa ada penyakit yang separah ini dan memaksa orang-orang untuk gak bisa keluar. Ya benar. Terus kan ya satu-satunya jalan biar pendidikan terus bergerak kan ya emang daring doang ya, gitu daring. Ya sekarang. Kalau nggak sekolah goblok. Tapi kalau bisa dibuat gap setahun ya juga sia-sia juga setahunnya. Gap setahun gitu. buat apa gap setahun gitu. Jadi orang-orang kayak gap setahun, akhirnya malah pada keluar, gak ngelanjutin lah apalah. Ya memang gitulah. Udah gak tahu suka dukanya daring seperti apa. Ya mungkin teman-teman mungkin pada tahu ya yang mengalami, mungkin yang nggak ngalamin juga alah daring tok kepenak. Jangan seperti itu. Kita mengalami. Ada Karena yang tidak setiap mengalami. masa ada masalahnya sendiri-sendiri. Iya, Mungkin betul. daripada kakak kelas yang udah alumni mungkin jangan menghina lah. Sekolah dari rumah doang ngeles lah inilah. Jangan. Karena setiap generasi ada kekurangan. hal yang bisa hal yang memberatkan juga lah. Ini sangat memberatkan sekali. Awal-awal memang kita merasa kita sekolah dari rumah mungkin akan lebih enak gitu, tapi ternyata 2 bulan 3 bulan nggak ada 2 bulan sih, 1 bulan pasti udah bosen nggak paham lagi. Enak ketemu sama teman-teman, kalau pasti seperti itu. Enak ketemu sama teman-teman, enak ketemu sama teman-teman, bisa misuh, bisa bercanda. Kalau lewat chat semuanya pasti akan merasa bahwa dia itu kayak gimana ya, baper gitu loh. Contoh, iya, kita bilang jancuk. Kalau kita bilang jancuk langsung kan mungkin dia bercanda gitu. Kalau di chat jancuk baper, itu yang bahaya. Kalau jancuk dikasih titik 2 V atau pada kan lucunya jadi hilang gitu. Lucunya hilang. Orang ngapain gitu. Apa sih ngapain gitu. Kalau kita ketemu langsung jancuk kan enak itu. Enak. Jadi kita enggak terlalu gimana ya? Enggak terlalu baper gitu. Ada senyumnya, ada itunya. Benar. Ada ekspresi yang mengikuti setelah kata misuh itu. Jadi enggak terlalu baper. Kalau di chat semuanya di chat baper gitu. Kan itu malah bahaya gitu loh. Jadi betul. Orang Indonesia itu tidak bisa menghilangkan sifat itu. Kata kasar memang enggak bisa hilang dari peradaban remaja-remaja Indonesia, terutama remaja-remaja zaman sekarang. Ketika sudah bosan sekolah daring, main YouTube-nya juga gak kekontrol. Ada yang nonton inilah itulah. Nah kan ya YouTuber kan tulisannya anak kecil sedang nonton tapi nggak pakai karakter. Jadi kan ya malah jadi anak-anak kecil ya malah pengen apaan nggak boleh nonton, buka gitu. Kan anak-anak sekarang semakin dilarang kan semakin pengen nonton. Nah gitu. Bener. Terus clickbait yang gimana ya, kalau bahas sosmed itu banyak sekali yang perlu dibahas. Clickbait yang yang kayak gitulah 18 plus atau apa, itu
memang kalau nggak dibahas batasan umur, malah semakin orang-orang itu ingin melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam clickbait itu. Benar. Itu contoh iklan salah satu media transfer aplikasi ya, nggak usah disebut namanya, ada clickbait. Ada Yang awalnya clickbait. S, inisialnya S standar Indonesia. Ya, standar Indonesia. Jadi ada yang clickbait, Upin Ipin menikah dengan Apa? Kak Ros? Kok Kak Ros? Susanti. Kak Ros hamil. Kak Ros hamil duluan. Atau Apaan? dalang. Anjir. Ketika kita mengklik ternyata videonya bukan seperti itu. Apa-apaan. Jadi iklan-iklan seperti itulah yang membuat anak Indonesia itu semakin goblok juga bisa iya, semakin nggak pinter juga bisa iya, semakin tolol juga bisa iya, bisa enggak itu. Jadi Ya. gimana lah, sosmed itu ada yang berusaha, ada yang enggak. Banyak motivator, tapi ternyata motivator itu juga nggak ditonton gitu. Ya, benar. Banyak yang nonton nggak jelas, apalagi artis-artis yang buat konten prank gitu ya, buat konten prank kemudian akhirnya teman-temannya di prank. Yang paling bahaya adalah prank temennya disuruh berdiri kemudian kursinya ditarik, apaan itu kan bahaya sekali kan. Ngomong soal sekolah lagi nih. Iya, Kalau sekolah Anda lagi. kan memang siswa aktif gitu ya. Maksudnya ikut organisasi, Iya. sering ikut lomba. Gimana, Kalau iya. daring gini, kalau ada kan sering ikut lomba juga hari ini. Iya. Ikut lomba apa sih? Apa? Saya ikut lomba ya, lomba buat ngisi kegabutan lah, ngisi bisnis. Kalau dulu kan kalau lomba mungkin online kan ya bisa di sekolah. Kalau Iya. zaman daring sekarang kayak gimana tuh Zaman lombanya? daring ya gitulah, susah banget. Ya memang kita dikejar deadline ya. Mungkin pertama itu dikejar deadline. Terus kemudian pendaftarannya itu juga gimana ya? Ribet. Iya, ribet banget gitu. Jadi kita harus dikejar deadline, kemudian masih harus sekolah, masih harus apa. Nanti kalau udah masuk tahap berikutnya mungkin ada video meetingnya. Nah, itu kan Meetingnya, lebih video kayak presentasi. gimana gitu ya. Jadi ya susah banget. Terus kalau anak-anak organisasi mungkin ada teman-teman yang anak organisasi juga Ya. semakin sulit Sulit. koordinasinya kayak gimana gitu. Kalau ketemu juga harus dikurang-kurangi lah, nggak sesering Bisa. dulu Nah, ya. Terus kan ya di grup chat kan ya juga Iya, grup chat ada juga. yang cider doang, Iya. nggak baca-baca doang gitu. Terus kalau ada apa namanya kayak iuran-iuran gitu kan harus COD lah, harus apalah. Kalau dulu pas sekolah kan enak gitu, temennya ada Pulang ditagih. sekolah ditagih, di Iya. kantin ketemu ditagih. Kalau ini kan harus Iya, harus gimana gitu lah. COD. Kita nggak itu. Ketika ekonomi sedang turun, kita harus mengeluarkan banyak biaya. Itu juga Nggak dapat uang saku. iya, nggak dapat uang saku. Ekonomi menurun, tapi kebutuhan kita semakin banyak. Jadi nggak seimbang. Akhirnya banyak yang ngeluh miskin, ngeluh apa, nggak punya uang, dompet Apalagi kosong. Kalau masih sekolah daring tapi masih minta uang kas. Uang kas jangan dulu lah. Mending nanti kalau masuk saja. Uang kas itu tidak ada kebutuhan untuk membeli apapun kan di nggak ada kelas. kan nggak ada fotokopi apa Iya, kan nggak ada dong. kita tidak di kelas. Harusnya adalah kita harus itu buat beli kuota, harus nabung buat beli kuota, bukan untuk membayar kas gitu. Jadi Nah, tolong kasnya dipending dulu, nanti kalau udah masuk kita baru kas Kas, lagi betul. gitu. Ini nggak ada pelajaran di sekolah, kenapa harus pakai kas? kalau menurut Anda itu waktu yang tepat untuk kita bisa berangkat ke sekolah lagi itu kapan? Waktu yang ideal ya? Waktu yang ideal ya, kalau kita bicara ideal mungkin 2021 lah, Ya. tapi terlalu lama kalau menurut saya. Kalau Sampai menurut habis Anda gitu ya. gimana? Iya. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut prediksi saya mungkin 2021 ya, mungkin baru boleh disekolahkan. Ini kasihan yang udah anak-anak kelas 9, kelas 12. Iya, kelas Aduh. 12, kelas 9. Biasanya kan kelas 12, kelas 9 kan harusnya pulang sekolah masih ada Masih ada kegiatan ada tambahan, les gitu. les gitu. Mulai bulan Agustus kan biasanya udah udah ada mulai tryout. Iya, Kalau ini kan tryout. ya tryout paling Seperti ini. tryout di rumah kan ya apa? Iya. Paling juga buka buku Buka juga, buku, buka buku sama juga, aja, sama aja bohong gitu. Nah.
jadi nggak ada usahanya. Kita ya katakanlah kita belajar setengah tahun di kelas 12, kebetulan kita kelas 12 ya, kita belajar setengah tahun di rumah, masuk ada ujian kan, murid shock, akhirnya banyak yang nggak lulus lah atau apa. Kemungkinan terburuk kan bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu seperti apa gitu kan kedepannya itu, apakah masih ada ujian ataukah tidak, kita tidak tahu karena kebijakan sekali lagi kebijakan masih berubah-ubah, masih bisa gini, masih bisa gitu ya. Kalau menurut saya sih memang kesulitan lah kita. Kalau menurut Anda gimana? Mungkin ya kemungkinan terburuk nanti ada ujian. Kalau menurut Anda gimana? Kemungkinan terburuk ada ujian lah. Ada ujian. Kalau aku sih ya ujian pun ya mungkin tetap ada sih kalau ujian ya. Tapi daripada mikir ujiannya dulu, mungkin ya aku mikirnya di sekolah daringnya dulu, si PJJ-nya itu masih banyak yang bisa dibenahi sebenarnya. Kalau bisa benar. Itu ini loh, kan kebanyakan guru kan ngasih tugasnya kan tetap di sekolah. Kalau bisa itu masing-masing guru itu dikasih device semacam kamera atau apa biar bisa bikin video gitu loh. Kalaupun tidak bisa, paling tidak diupload di YouTube lah atau apalah gitu, biar gampang diakses gitu. Benar. Kan kadang kan ya murid-murid kan juga lebih klop sama, kalau emang udah kenal dunia kan lebih gampang gitu menerimanya. Kalau nonton di kayak Bimbel Smart atau Zenius kan ya mungkin ya mudeng, tapi kan nggak ada guyan-guyanannya gitu. Iya benar. Terlalu flat gitu. Terlalu datar gitu. Juga males. Akhirnya ngantuk, memicu ngantuk lah atau apalah. Jadi ya memang gitulah. Seperti yang kita ketahui, memang kalau diajar guru di sekolah itu kan enak, guru ada guyonnya. Guru ngomong gini, itu niatnya bercanda atau enggak, sekali lagi kita kembali ke seperti itu. Ada yang guru pakai kapital, pakai caps lock, bukan berarti guru itu marah, tapi selama ini kita melihat dari seseorang itu marah atau enggaknya itu lewat caps lock, lewat tanda seru. Padahal aslinya itu kalau tanda seru kan kalimat perintah, bukan marah gitu. Bener. Jadi ada yang caps lock apaan sih, ngegas, padahal niat sebenarnya dia bukan ngegas itu, karena dia ingin mungkin memperjelas dari apa yang ia maksud, seperti itu. Di guru kebanyakan disalahpahamkan gitu. Murid-murid juga males lah gurunya ngegas, males lah gurunya kayak gini. Jadi ya mungkin itu yang membuat pendidikan Indonesia sampai saat ini masih gini-gini aja, masih flat, nggak ada, ya mungkin ada perkembangan tapi sedikit lah. Jadi kita sebagai orang yang mengalami pendidikan itu kan mungkin merasa kayak bosen lah, apalah, berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Mereka mungkin dulu ketika tatap muka sekolah cuma berapa jam, tapi efektif sekali. Bukan kayak kita sekolah tatap muka dari jam 7 sampai jam 4. Terus habis itu masih ada PR, masih ada apa. Justru malah memberatkan siswa gitu ya, seperti itu ya. Justru malah memberatkan siswa. Seharusnya siswa itu dibuat enjoy, karena semuanya tergantung siswanya. Ketika siswanya stres, akhirnya yang membuat kualitas pendidikan menurun adalah siswanya gitu. Kalau siswanya sangat rajin, akhirnya kualitas pendidikan juga akan meningkat gitu. Jadi ya memang kita nggak tahu lah daring ini sampai kapan pendidikan Indonesia itu bisa intinya lebih baik. Semangat lah buat teman-teman yang daring, jangan ngeluh. Ya memang ini harus diapakan ya, harus nggak bisa ditentang juga sih kayak gini ya. Jalan satu-satunya jalan satu-satunya untuk kita bisa pinter, tapi juga entah itu nanti kita akan jadi pinter apa enggak, kan jalan satu-satunya cuma kita melakukan PJJ ini ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Semoga lah cepat kelar. Amin. Semoga cepat kelar, kita bisa tatap muka lagi sama teman-teman. Kita bisa ketemu lah setidaknya sama teman-teman kan. Kita bisa ketemu di luar, tapi kita nggak ada chemistry untuk kembali membangun semangat. Semangat ketika di kelas itu sangat berbeda ketika kita pergi bermain gitu. Kalau ada semangat di kelas, gotong royongnya apanya lah, gitunya lah,
kita bisa ketemu, bisa jagong, bisa bercengkrama dengan teman-teman kan. Betul. Gitu ya, menurutku seperti itu. Gimana statement Anda, mungkin statement terakhir lah buat Anda untuk teman-teman yang lagi daring. Buat teman-teman yang lagi daring ya, kalau bisa di enjoyin aja dulu, karena memang ya situasinya memaksa kita untuk melakukan ini. Kalau misal memang mungkin terlambat absen atau terlambat mengumpulkan tugas ya, kalau bisa chat langsung ke gurunya, minta maaf, ini Bu, maaf tadi saya membantu bapak saya kemana, maaf bisa melewatkan pelajaran ibu, ini tugasnya sudah saya kerjakan semuanya, nanti saya kumpulkan gitu. Terus buat guru-guru juga jangan terlalu kalau ada anak-anak yang misal terlambat ya jangan langsung diserang gitu. Ya, jangan terlalu menekan lah intinya. Dibawa relax aja, jangan terlalu memaksa anak, karena ya kita tahu nggak semua daerah memiliki sinyal yang baik dan nggak semua anak punya waktu yang cukup luas juga itu.